ada jauh juru foto. Gimana? Udah komplit belum? Oke, siap. Sabtu pagi, persiapan berangkat ziarah Porta Santa lingkungan Santo Yohanes Butman. Bersama Ibu Ketua Lingkungan, Ibu Rivi, dan teman-teman lingkungan semua. Mari kita berangkat bersama, semoga Tuhan memberkati. Amin. Halo Pak Yos, Ibu. Nih, dua ya? Mereka nggak ikut? Mereka nggak ikut? Kok satpam? Ini kasih siapa? Iya, ini mau kasih siapa? Ini kan mamanya aja bawa. Oh, iya, sorry. Atau ada bawa itu nggak, pembantu? Ada, tambahkan ya. Pak Rudi, Ibu. Ya. Halo Ibu, permisi. Ibu, permisi. Terima kasih. Ibu, permisi. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Halo sayang, lihat Om. Ya. Permisi. Terima kasih. Pak Rudi udah ada. Bu Sisi udah ada. Terima kasih. Terima kasih. Acin. Terima kasih. Pak Buntek. Terima kasih. Yana udah ada. Terima kasih. Jadi. Oh, oke. Terima kasih. Terus Christine Ana. Ya. Kim, Bu Kim. Di kita ini juga banyak senior ya, bapak-bapak, jadi nyupirnya yang enak gitu ya Pak ya, aman gitu ya. Ya, tapi kita unik ini kali ini rombongan kita ini 50-50 ya, ada dewasa 50, terus 50%-nya adalah senior. Jadi istilahnya kita saling ya, anak-anak cuma 2 orang, tapi menceriakan hari ini juga ya. Kita beri tepuk tangan buat kita semua ya. Baik Bapak, boleh silakan berangkat berjalan, silakan. Oke. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan teman-teman lingkungan yang sudah bersedia ikut ziarah Porta Santa ini. Kalau ziarahnya sepi kita kan juga lemes ya. Jadi ini kita bersama bisa kumpul semua. Bahkan yang baru beberapa orang baru pertama kali ikut, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Kita berikan dong ya tepuk tangan dong buat teman-teman kita yang baru ikut ya. Nanti untuk perkenalan sambil berjalan kita akan lakukan. Nah, untuk pertama kali kita akan lakukan dulu pengumpulan kolektor. Pengumpulan kolektor Ana ya, Ana. Ya, oke. Saya bantu jelaskan aja di sini ya, Ana ya. Jadi untuk alasan kepraktisan, jadi sekarang kita kumpulkan untuk 4 gereja sekaligus. Ya, untuk 4 gereja sekaligus kita kumpulkan. Itu jadinya nanti setelah itu akan dihitung dan itu akan kita bagi 4 sama rata dan kita akan masukkan ke dalam kotak Porta Santa ya, ke dalam kotak-kotak Santa di tiap gereja. Itu aja. Nah, ini kita terima kasih pada tepat waktu, jadi kita bisa jalan sesuai jadwal. Kita bersyukur ya, semuanya bekerja sama dengan baik. Nah, tapi tetap saja tidak perlu sampai terburu-buru gitu ya. Waduh, di sini harus buru-buru nggak. Kita harus memaknai ziarah ini dengan ketenangan hati kita juga. Jadi tetap juga hati-hati berjalan,
tetap santai, tidak ada buru-buru karena waktu di tiap gereja adalah 45 menit itu. Sudah tiba di lokasi ziarah porta yang pertama, Gereja Kristus Salvator, Paroki Suripi. Bersama Bapak Yos. Ya. Ya, tolong. Foto dulu, Bang. Oke, terima kasih. Wah, ketuanya belum. Oke, terima kasih. Yonas Batman, Gereja Kristus Salvator. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkaulah harapan yang tidak pernah mengecewakan, awal dan akhir dari segala sesuatu. Berkatilah persiaran kami dalam salib putramu pada masa penuh rahmat ini. Badutlah luka hati kami yang terpuruk, bukalah rantai yang menjadikan kami budak dari dosa, dan hilanglah kebencian di hati kami. Anugerahkanlah sukacita Roh Kudus kepada umat-Mu, dan semoga kami dapat berjalan dengan pengharapan yang diperbarui menuju tujuan yang kami dambakan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Permisi. Bunda Maria di sini. Hidup katanya. Ketawa.
Ya, nah. Udah juga nggak apa-apa sih, ya bawa aja katanya. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun yubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para pesiara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita doakan intensi berdoa Bapa Suci bulan Maret. Kami mendoakan untuk keluarga-keluarga dalam krisis. Mari kita berdoa bersama. Marilah kita berdoa, semoga keluarga-keluarga yang tetap dapat menemukan penyembuhan luka-luka mereka melalui pengampunan, serta menemukan kembali karunia satu sama lain, bahkan dalam perbedaan mereka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
Terus ya. Masing-masing aja. Udah mau kemana? Website gitu. Oh, ini kok lampunya turun banget ya. Oke ya. Mungkin bagi yang lain nanti spesialnya beda ya. Artinya apa Trinitas? Trinitas artinya gereja Trinitas. Arti kata Trinitas. Tritunggal Maha Kudus. Allah dengan tiga pribadi. Allah tiga pribadi. Bedanya apa? Jadi ada tiga ya. Ada Allah, sorry. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada salib ya. Nah, fungsinya adalah kalau Bapa adalah yang menciptakan kita. Kalau Putra adalah yang turun ke bumi. Nah, karena Putra naik ke atas, jadi turun Roh Kudus yang akan menemani kita. Dan menolong kita. Terima kasih Leon. Dulu menurut saya Tritunggal Maha Kudus itu lucu banget artinya. Aku mikirnya lucu banget. Kalau di surga Bapak berubah jadi Roh Kudus, terus turun ke bumi jadi Roh Kudus merpati, jadi saya tidak sampai habis itu berubah jadi selesai. Kalau menurut Leon dulu dipikir tuh kayak yang berubah wujud gitu loh, dari Bapa terus dia berubah jadi burung, dia turun ke bumi jadi Yesus gitu. Tapi sebenarnya pengertiannya bukan begitu ya, tetap satu Allah tetap, tapi punya tiga pribadi, dan pribadi itu saling melengkapi dengan perannya masing-masing. Ya. Oke, terima kasih Leon. Ada yang mau nambahin mungkin? Oh, iya, terima kasih. Sabtu pagi 8 Maret 2025 sudah tiba di Porta Santa Gereja Trinitas Cengkareng. Ayo masuk. Bapak Ibu selamat datang di Gereja Trinitas. Bapak Ibu Tante selamat datang di Gereja Trinitas dari lingkungan Yohanes Baptisman ya. Kebetulan nama baptis saya juga Yohanes Baptisman. Selamat datang di Gereja Trinitas. Dengan teman saya itu Krisna, nanti kalau saya nggak bisa sampai selesai, mohon maaf. Jadi nanti Krisna yang akan menemani selanjutnya. Gereja kita yang khusus salib di altar itu yang besar di atas altar. Yang spesialnya adalah itu salib diberkati oleh Paus Yohanes Paulus II pada saat misa di GBK tahun 1987. Jadi misanya memakai salib besar itu pada saat misa. Salibnya dibuat di Bali oleh pengrajin di Bali dengan kondisi terpisah. Jadi palanya ada pengrajin sendiri, tangannya sendiri, badannya sendiri.
sampai di Jakarta baru dirakit jadi salib. Terus model salibnya kalau Bapak Ibu lihat tongkat salibnya Paus Yohanes Paulus II itu menyerupai salib ini merupakan replika dari tongkat salib Bapak Yohanes Paulus II. Jadi salibnya agak bentuk kayu, agak ramping dan atasnya agak bengkok ke depan. Itu mengenai salib. Yang kedua, kalau nanti Bapak Ibu bisa mau berdoa di Gua Maria, silahkan. Lewat pintu sebelah sana, Gua Marianya ada di dekat plaza sana. Gua Maria itu adalah patungnya patung Maria Oblat atau patung Maria Immaculata atau bisa disebut Maria Dosa. Kenapa patung Maria Oblat atau Maria Immaculata? Karena Romo-Romo di sini merupakan kongregasi Oblat Maria Immaculata atau OMI, sama dengan Partika Idres. Kalau Bapak Ibu ke Kaliori, tahu Gua Maria Kaliori, itu juga di OMI juga ada rumah retret milik Romo-Romo OMI. Oke, terus di Gua Maria sendangnya itu ada 3 keran yang Bapak Ibu bisa isi air, bisa diminum karena sudah diproses sehingga aman untuk diminum. Tapi jangan minum yang keran buat cuci tangan ya, karena banyak yang salah kaprah. Lokasinya lumayan sama, yang hanya 3 yang ada tanda salibnya itu yang bisa diminum. Di dekat Gua Maria juga ada ruang adorasi kalau mau masuk ke ruang adorasi untuk berdoa di depan Sakramen Maha Kudus. Ada pertanyaan mungkin? Atau kalau tidak ada, selamat berziarah, selamat menikmati ziarah di Gereja Trinitas. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya. Dia mau minum di airnya. Oh ya, saya lupa, sorry, satu lagi. Kalau mau ada doa, kita ada doa khusus, bisa di scan di situ. Kartu doanya sudah habis kayaknya, padahal udah ditaruh, jangan minum pulang. Jadi ada doa untuk di depan Porta Sangka, kalau Bapak Ibu belum ada doanya. Lalu setelah memasuki, lalu doa di Gua Maria dan doa untuk Bunda Maria. Jadi ada kurang lebih 5 doa singkat yang bisa Bapak Ibu doakan untuk proses ziarah. Bisa di sini, bisa di mana aja. Silahkan kalau mau di-scan di barcode di meja situ. Ya. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Kedua, kita akan membacakan kita siapkan dulu kita buka dengan ada kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 7 sampai dengan 10. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan aku. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui itu, dia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Kita sentuh pintu Kota Sangka sambil kita memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
tanamkan kembali dalam diri kami, para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagimu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita doakan pada saat ini di sebuah keluarga yang kita lihat sendiri di depan mata kita yang mengalami krisis dalam keluarganya. Kami yakin mereka mengalami kesulitan, mereka merupakan bagian dari saudara-saudara kami yang lemah dan juga mempunyai banyak masalah di masa yang sulit ini. Kami doakan ya Bapak, semoga Bapak dengan Ibu dan kedua anaknya tadi, Engkau berikan pencerahan, Engkau berikan pertolongan. Melalui tangan-tangan di samping mereka, melalui kekuatan dari-Mu, supaya konfliknya dapat diselesaikan, supaya permasalahan di dalam keluarga itu, entah permasalahan ekonomi ataupun permasalahan lainnya, dapat Engkau bantu, sehingga mereka didamaikan, dan mereka bisa kembali menjadi keluarga yang rukun dan bisa menjadi orang tua yang baik bagi kedua anaknya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga di dalam lingkungan Santo Yohanes Beckman, termasuk juga keluarga kami. Kami berdoa khususnya bagi keluarga-keluarga yang memiliki banyak tantangan saat ini, yang juga mungkin berada di dalam permasalahan, tidak rukun, atau ada keinginan untuk berpisah. Ada keretakan di dalam rumah tangga, ada konflik antara anak dan orang tua, ada permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, ataupun permasalahan lainnya. Bapa, kami mohon belas kasih-Mu untuk keluarga-keluarga yang hampir remuk ini. Semoga Engkau memberikan pertolongan-Mu supaya mereka bisa mengatasi krisis di dalam keluarganya. Dan bila di dalam lingkungan kami, buatlah kami supaya bisa melihat, mendengar, dan kami bisa membantu sesuai dengan kemampuan kami, supaya keluarga-keluarga yang dalam krisis ini dapat menjadi satu kembali, karena keluarga itu adalah sumber daripada-Mu, sehingga mereka juga bisa membesarkan anak-anak mereka dengan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan dengan doa dari Bapa Suci. Marilah kita berdoa, semoga keluarga-keluarga yang datang dapat menemukan penyembuhan luka-luka mereka melalui pengampunan serta menemukan kembali karunia satu sama lain, bahkan dalam
Iya, kamu sama Pak ini. Kita geser sini, kita geser, geser. Kalian sama Pak kalian. Ya, enggak sono. Jadi kelihatan di depan, belakang kelihatan. Udah siap semuanya? Di antara. Sini. Gimana lagi? Ya, ya jangan turun, jangan turun. Kita yang turun dong. Biar enggak repot. Ya, jangan parah. Nah, kita jenjang bener kok. Kita lebih tua dari ibu. Yang turun yang muda. Nah, boleh. Oke, udah siap. Bunda Maria, doakanlah kami. Amin. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Gereja Santo Laurentius. Artinya Gereja Santo Laurentius Roma. Dibangun tahun 2004 di Alam Sutera. Nah, spesialnya apa nih? Spesialnya adalah Santo Laurentius pelindung juru masak. Iya, karena dia Udah setelah 2 tahun nih dia nggak pernah keluar main Indonesia mirip kayak Mami aku mau tidur aja Pak. Iya mau kecil aja mau putra. Padahal cuma naik mobil nggak turun kan. Turun kan kita bisa 2 tahun. Mami tahu udah kalau tinggal kita apa? Dia tahu cara kakinya nangkap itu eskalator. Mami eskalatornya makin terus. Jadi katro. Pembantu Saya kan bawa anak saya, umpamanya kita pergi ke tanah situ ya. Parkir kan bisa. Sepanjang jalan kita jalan. Ini mana punya ubah. Nanti gue kalau kita dari itu udah eskalator depan di rumah sampah di mana. yaitu membagi-bagikan harta kekayaan gereja kepada orang fakir miskin. Fakir miskin, sama aja. Si ini mau minta dituntut. Si Chelsea di belakang gua. Ada Kaisar Valerianus yang yang suka membunuh orang Kristen. Nanti gue gila Nah, kata ada saya itu kamu keluar kota. 12 lebih loh kemarin ya. Katanya saya sih nggak mau lebih sekian saya dari itu kita udah buat dia ke mall kan. Kira itu kayak ada kamu foto nggak pernah naik eskalator nggak bisa. Santo Laurentius mau nemenin, 12 lebih saya malah disuruh pergi sama Paus Sixtus. gue mau video gue takut dia makin malu nggak video tapi lucu. Terus sebelum ditangkap, Kaisar Valerianus tahu kalau cuman Santo Laurentius yang tahu di mana harta gereja. Terus Kaisar Valerianus mau minta hartanya, terus dia nggak bakal menghukum mati Santo Santo Laurentius kebalik. Habis itu, tapi terus mengembalikan harta gerejanya pada fakir miskin. Semua orang miskin. Orang miskinnya itu dibawa ke hadapan
Kaisar Valerianus. Lalu Sebentar saya tanya. Santo Laurentius berkata, Pas ya. Tuan, inilah semua harta gerejaku. Peliharalah mereka baik-baik. Terus Kaisar Valerianus mana dong? Kan mintanya harta gereja malah dikasih orang-orang miskin. Iya dong. Jadi dia menghukum mati Santo Laurentius. Bukan terkenal ininya ya. Murah harganya. Santo Laurentius akhirnya mati karena matinya Sashiminya tebal. yaitu Jadi harus sashimi ya makan situ. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkaulah harapan yang tidak pernah mengecewakan, awal dan akhir dari segala sesuatu. Berkatilah segala harapan kita sampai dan kami pada masa menunggu ini. Bantulah luka hati yang remuk, bukanlah rantai yang menjadikan kami dari jerat dosa dan tawanan dunia. Dan anugerakanlah sukacita Roh Kudus kepada umat-Mu, agar kami berjalan dengan pengharapan yang dibarui menuju tujuan yang kami dambakan, yaitu Kristus Yesus Putra-Mu Tuhan kami. Sebab Dialah yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Hanyalah api cinta kasih yang curahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat Tuhan Jubilium ini menghidupkan kembali dalam diri kami
para penziarah pengharapan, kerinduan akan harta saudari, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagimu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kami mendoakan untuk intensi-intensi, kita doakan dulu intensi-intensi dalam lingkungan sebelum kita masuk dalam doa intensi Bapak Paus. Ya Bapak, kami hendak mendoakan umat kami yang saat ini sedang sakit ataupun sedang dalam proses pengobatan dan penyembuhan. Kami mohon kepadamu supaya Engkau memberikan kekuatan, kesembuhan, dan juga obat-obatan yang cocok kepada para umat lingkungan Yohanes Beckman yang sedang terbaring sakit. Dan juga yang dalam masa penyembuhan, semoga segera pulih, seperti sedia kala, dan bisa beraktivitas kembali. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Allah. kami juga doakan anak-anak di dalam lingkungan Yohanes Beckman. Semoga anak-anak ini dapat bertumbuh dengan baik, belajar dengan rajin, dan juga mereka memahami bahwa iman Katolik adalah yang terpenting juga buat mereka. Dan biarlah mereka juga bertumbuh di dalam cita-cita mereka dan tetap setia kepadamu di dalam iman Katolik serta di dalam keluarga Katolik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami doakan untuk kami semua yang berkumpul di sini dengan segala perjuangan kami, dengan segala tantangan yang kami miliki, dan juga dengan segala syukur yang kami bawa pada hari ini atas kehidupan kami semua. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang baik ya Bapa. Kami menjadi lebih peka terhadap sekeliling kami, dan kami juga semakin kuat untuk bertobat di dalam masa Prapaskah ini. Kami mohon, doa kami ya Tuhan. Dan saat ini kita lanjutkan untuk keluarga-keluarga yang dalam krisis. Marilah kita berdoa, semoga keluarga-keluarga yang tetap dapat menemukan penyembuhan luka-luka mereka melalui pengampunan serta menemukan kembali kebahagiaan satu sama lain bahkan dalam perbedaan mereka. Dimuliakanlah nama dan angkat kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan doa kepada Bunda Maria, doa memorare. Mari kita doakan bersama. Ingatlah perawan Maria yang sangat yakin bahwa belum pernah terdengar atau meninggalkan orang yang mencari perlindungan-Mu, yang memohon pertolongan-Mu, yang memohon perantaraanmu. Terdorong oleh kepercayaan itu, kami datang berlindung kepadamu, ya perawan segala perawan dan Bunda. Aku datang kepadamu, aku orang berdosa, meniarap di hadapan-Mu sambil mengeluh. Bunda Sang Sabda, janganlah kau tolak permohonanku, tetapi dengarkanlah dengan rela hati dan kabulkanlah. Amin. Dalam nama Bapa
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kali kan aku nggak tahu main film itu ya. Ayo udah mau hujan. Fahri. Tiga. Ya namanya Bu. Pakainya sini teh botol. Kasih jatahnya buat Pak Hari. Jadi dia nggak usah lari jauh-jauh. Enggak, sampai sini bisa nyampe kok, sampai sini nyampe. Tapi jelek. Sampai sini nyampe ya. Kita mau memulai doa kita pada siang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Stanley. Awal dan akhir dari segala sesuatu. Berkatilah persjalanan kami dalam salib muliamu kami pada masa penuh rahmat ini. Balutlah luka hati yang remuk. Bukalah rantai yang menjadikan kami budak dari dosa dan tawanan kebencian. Dan anugerahkanlah sukacita Roh Kudus kepada umat-Mu, agar kami dapat berjalan dengan harap dengan pengharapan yang diberi menuju tujuan yang kami dambakan, yaitu Kristus Yesus Putra-Mu, Tuhan kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan ampunilah kami. Dan berkatilah kami. Dan berkatilah kami. Kita renungkan sejenak pintu ini bahwa kita membawa diri kita untuk memohon indulgensi atas dosa-dosa kita sendiri dan juga untuk keluarga kita yang telah meninggal. Kita hening sejenak dan kita mohonkan kerahiman Tuhan. Semoga kami semua dapat memperoleh indulgensi dan juga seluruh keluarga, teman,
anggota lingkungan yang kami doakan untuk mendapatkan indulgensi supaya mereka yang berada di api penyucian dapat sampai ke surga abadi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita melangkah maju. Membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang tinggi akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta. Dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru, ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubilium ini menghidupkan kembali dalam hidup kami harapan kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagimu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan juga dalam intensi-intensi kita yang akan kita doakan pada hari ini. Kami bersama hendak mendoakan Ibu Christine Yudana atau Ibu Ana yang hari ini berulang tahun. Kami semua bersyukur atas kami senang, kami juga ikut merasakan kejadian ulang tahun dalam segala kami percaya kami mohon Engkau memberikan kami rahmat-rahmat yang dibutuhkan, khususnya kepada umat kami Bapak Franky yang akan maju menjadi calon. Semoga Engkau memberkatinya, Engkau memberikan kekuatan kepadanya, dan juga kami sebagai umat lingkungan Johannes Beckman yang merupakan temannya juga dapat selalu mendukungnya, sehingga apapun yang terjadi itu adalah menurut kehendak-Mu. Kami mohon. Pada saat ini kami juga mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami diberikan kesehatan. Kami bisa menjalani ziarah kota Santa untuk 4 gereja. Kami bersyukur atas segala rahmat
atas segala sukacita yang kami peroleh pada hari ini, dan untuk kebaikan dari setiap petugas, Bapak Supir, Bapak Kemek kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang Engkau berikan melalui orang-orang di sekitar kami. Kami doakan mereka semua agar sehat dan juga di dalam kehidupannya mereka mendapatkan apa yang dibutuhkan. Dan biarlah ini menjadi tanda pertobatan bagi kami. Kami siap untuk menyambut hari suci pada akhirnya dan juga kebangkitanmu. Dan terutama kami sungguh bangkit dari hidup kami yang lama dan kami bisa menjadi anak yang baik dan membuat gerakan kemuliaan dan kasih. Kami mohon untuk keluarga-keluarga dalam Kristus. Kami yakin saat ini masih banyak baik keluarga-keluarga di sekitar kami ataupun yang ada di kota Jakarta dan Indonesia secara umumnya berada dalam situasi krisis, terutama karena keadaan ekonomi yang juga belum membaik dan juga tekanan kehidupan yang semakin keras. Kami percaya ya Bapa, Engkau tetap hadir di dalam segala kesulitan dan kesusahan ini. Engkau mempunyai rencana yang baik di dalam setiap perjuangan di dalam tahun-tahun ini. Dan oleh karena itu kami bersama dengan Bapak Paus Fransiskus dan seluruh umat Katolik di dunia ini hendak mendoakan untuk keluarga-keluarga ini. Marilah kita berdoa, kita bersama-sama, semoga keluarga-keluarga yang tetap dapat menemukan penyembuhan luka-luka mereka melalui pengampunan serta menemukan kembali karunia satu sama lain bahkan dalam perbedaan mereka. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ingatlah perawan Maria yang sangat ragu, bahwa belum pernah terdengar Engkau meninggalkan orang yang mencari perlindungan-Mu, yang memohon pertolongan-Mu, yang memohon pertolongan-Mu. Terdorong oleh kepercayaan itu, kami datang berlindung kepadamu, ya perawan segala perawan dan benar. Kami datang kepadamu, aku orang berdosa, menyiar di hadapan-Mu, sambil menunduk dan sama sabda, janganlah kau tolak permohonanku, tetapi dengarkanlah dengan rela hati dan kabulkanlah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan dilanjutkan dengan refleksi pribadi dan nanti sesudah itu seperti biasa kita tunggu dulu, kita akan foto bersama depan. Kasih di sebelah situ. Itu nanti dibantu. Aman.
Ini. Enggak, bakso buat ini. Bakso. Iya. Baru-baru kuning doang. Iya. Tadi ada lengkap ya? Ya, merahnya bagus. Iya, tinggal satu itu. Backnya tinggal satu. Kayak sini kan channelnya. Ini Pak, coba ini juga. Kalau pisang ada yang manis pisang ya, oh ada yang coklat, beda harganya coklat. Ini rantainya. Kalung ya, Ma? Oh iya, silakan selisnya. Dia ininya terlalu rapi ya. Kalung Santa apa? Jangan digunting Santo. Bu. Hah? Kalau ini ada yang kalau Iya. iya ada terjadi tahu yang masih kelihatan. Iya. Nempel di selotip kali ini. Oh, ada di selotip. Enggak ya, dia bukan enggak karangan. Enggak, saya jamin juga. Karena bahannya sertifikat. Kuning maupun putih bahannya sama. Jadi ditanya. Ada. Oh ya ini lain-lain. Boleh Bapak, silakan. Bedanya ini. Ada payung Porta Santa juga. Satu aja nih, mobilnya ada berapa? 135.000, 150.000. $135.000. Oh iya betul tadi. Tadi ada yang bayar tadi. Iya, yang nunjukin itu orangnya. Payungnya mana ya? Itu udah keluar payung nggak ya? Borok. You want to get one? What?
Kayaknya ada sebagian udah jalan naik bis deh, Bu. Ada sebagian ini ada